Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 6. Kita sekarang dalam jadwal luring hari Jumat ini kita bahas tentang soal-soal TO, terutama TO 1, yaitu pelajaran fikih. Baik, kita langsung saja masuki kepada nomor 1. Ali sudah berusia 12 tahun, sehingga sudah saatnya melaksanakan khitan. Karena khitan hukumnya, ingat, di situ Ali loh ya, Ali itu laki-laki, berarti hukumnya adalah wajib. Betul ya, wajib. Jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, tanda balik bagi anak perempuan adalah, coba kita lihat. A. Ihtilam. Tahu ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah. B. Haid. C. Nifas. Nifas itu darah yang keluar dari orang yang pasca melahirkan. D. Istihadah itu darah penyakit. Yang betul adalah B, ya, yaitu darah haid. Selanjutnya, kewajiban nomor 3, kewajiban seorang perempuan setelah darah haidnya berhenti harus melakukan A. Salat. Oh, tidak mungkin, nggak boleh. B. Istinja. Nah, itu mah hanya sekedar kalau ada keluar sesuatu dari dua lubang ya. Nah, ini kan masih keluar. Lalu membersihkan doang, istinja itu sama dengan cebok. Baik. C. Mandi wajib. D. Wudhu. Kalau wudhu untuk kebolehan melakukan sholat, sebagai syarat wudhu, sholat, melakukan sholat ya. Nah, yang betul adalah C. Mandi wajib. Baik, selanjutnya kita lihat tabel. A. Menjaga kebersihan. Nomor 1 menjaga kebersihan. Nomor 2 menanda setelah dewasa. 3 mengikuti sunnah Nabi. 4 menambah rasa percaya diri. 5 mencegah penyakit kelamin. Berdasarkan tabel tersebut, hikmah diperintahkannya khitan adalah 1. Menjaga kebersihan, pasti. 3 mengikuti sunnah Nabi, iya betul. Dan 5 mencegah penyakit kelamin, berarti B. Nomor 5, berikut yang termasuk amalan bagi semua umat Islam disunahkan pada hari Jumat. Nah, kita tahu ya. Coba kita lihat. Yang B, yang A, banyak bepergian. Nah, itu namanya malah nggak boleh pada saat hari Jumat terus bepergian, itu sebaiknya ditunda dulu. B, melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu udah kewajiban kita. Ya. D. Mengutamakan makan siang. Makan siang. Apa yang diutamain itu kan persoalan masalah perut itu ya. Yang betul adalah C. Ya, banyak berselawat. 6. Berikut adalah amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Kita coba lihat. A. Memakai pakaian yang mahal. Waduh, kasihan orang yang miskin. Ya, nggak bisa melakukan sunnah. C. Menyembunyikan petasan. Apalagi itu. Adanya cuma di negara-negara tertentu itu. D. Tidak makan dan tidak minum dahulu. Nah. B. Berdandan dan memakai wangian. Nah, itu sholat Idul Fitri juga pakai. Yang betul adalah D. Tidak makan dan minum dahulu. Selanjutnya kita masukin nomor 7. Kita lihat tabel ya. Berdasarkan tabel tersebut, amalan sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Memakai pakaian terbaik, ya. Menyembelih hewan kurban, nah itu Idul Adha. 3. Memakai wangi-wangian, ya. Melakukan puasa sebelum sholat hari raya, tidak, itu hari Idul Adha. Mengumandangkan tahlil, tahmid, dan takbir. Berarti 1, 3, 5. C. Ya. Selanjutnya, pada malam hari raya, Arman melaksanakan takbiran sehingga mengeluarkan zakat fitrah pada pagi hari setelah melakukan sholat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah yang dikeluarkan Arman adalah hukum waktunya adalah sunnah. Ya, karena setelah pada pagi hari dia mengeluarkannya, berarti sunnah untuk mengeluarkan waktu itu. Baik, selanjutnya lihat. Lihat pasangan yang tepat golongan penerima zakat fitrah dengan pengertiannya. Miskin, kira-kira yang mana nih?
orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup dengan kebutuhan. Iya, coba 1 ke C. Kemudian amil. Kemana nih kayaknya nomor 2 nih, amil nih. Iya, ke D. Orang yang bertugas mencatat, mengumpul, dan bagian harta. Kemudian sabilillah. Ke A. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam. Jadi 1 itu C. 1 C. Kemudian 2 itu D. 3 itu A. 4 itu B. Berarti ada jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 10. Hukum zakat fitrah bagi anak bayi yang baru lahir di malam takbiran adalah wajib. Ya, berarti iya, jawabannya A. Ya, A. Ya, wajib. Jadi jawabannya adalah A. Ya, betul A ya. Oke, selanjutnya nomor 11. Manfaat yang didapat apabila orang muslim melaksanakan infak adalah A. Mengurangi penderitaan orang miskin. B. Tersedianya sarana pendidikan Islam. C. Memisahkan jurang antara si kaya dan si miskin. Masa dipisahin ya jurang antara si kaya dan miskin. D. Kepedulian kita terhadap sesama. Mengurangi penderitaan orang miskin. Penderitaan orang miskin tidak bisa dikurangi kalau ini ya. Ya, baik. Jawabannya yang tepat adalah D. Ya. Kepedulian kita terhadap sesama. Baik, selanjutnya nomor 12. Abdullah memberikan uang kepada pengemis yang meminta di rumahnya. Perbuatan tersebut merupakan contoh amal banyak. Kalau amal ya. Kalau amal banyak. Kalau amal banyak. Wadiah itu menitip barang. Infak itu memberikan sebagian harta untuk di jalan Allah. Ya, untuk fisabilillah, untuk membangun masjid dan sebagainya. Ya, sodako. Berikut adalah perbuatan yang bisa dikatakan sodako dalam bentuk pikiran. Memberikan uang untuk melaksanakan kegiatan di desa. Kayaknya kurang pas. B. Karena itu berupa uang. Memberikan ide cemerlang untuk memecahkan masalah. B. Ya, ide sama dengan pikiran. Nah, kalau mempertahankan pendapat sampai semua orang mengikuti itu bukan. Melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah itu mah bekerja. 14. Manfaat hikmah dari zakat fitrah adalah orang miskin menjadi kaya. Tidak. B. Pembersih bagi orang yang telah berpuasa di Ramadan. C. Berkurangnya orang miskin di hari raya. D. Sebagai pengganti bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, yang betul adalah B. Karena zakat fitrah itu terkait dengan puasa. Jadi dia pembersih bagi orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. 15. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Pasti dalil ini tentang D. Korban. Selanjutnya nomor 16. Kita lihat tabel di atas. 1. Sebagai ungkapan kesuksesan hidup. 2. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang beroleh. 3. Untuk membersihkan harta benda. 4. Menambah rasa percaya diri. 5. Mendekatkan diri pada Allah SWT. Mana yang kira-kira yang tepat sekali sebagai manfaat kurban? Iya, yaitu 2 dan 5. Ya. Yaitu ungkapan rasa syukur dan juga mendekati diri pada Allah. Nah, nomor 17. Bagaimana pernyataan di bawah ini nih? Mana yang urutannya paling tepat ini? Kita tahu kan rukun haji? Nah, singkatannya Bapak selalu mengajarkan IWTSTT. Ihram, wukuf, ya, tawaf ifadah, terus kemudian tahalul, IWTSTT, sa'i, tahalul, tertib.
Berarti kita lihat pertama ihram. Kita pertama ihram dulu. IW yang kedua iya wukuf. Kemudian IWT tawaf ifadah. Habis itu IWTS sa'i. Habis itu T tahallul, motong rambut. Segalai tertib dah, harus tertib dong. Jadi yang mana nih kira-kira nih? Kita lihat. Pertama 1, berarti yang nomor 1 ya, ayat 3, 4, 5, 2, 6, berarti A. Pak Mahbub melaksanakan ibadah haji ketika baru sampai di kota Mekah. Ia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Putaran. Ya, 7 kali putaran. Tawaf yang dilakukan Pak Mahbub ialah, dia baru datang tuh dari ke Mekah. Berarti tawaf selamat datang, yaitu tawaf kudum. Ya, A. Ya, jawabannya A ya. Oke, A. Selanjutnya, nomor 19. Pak Arya sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ia tergolong orang mampu, Pak Arya berangkat dengan kelompok terbang terakhir ke Tanah Suci. Sesampainya di Tanah Suci, ia langsung melaksanakan haji terlebih dahulu. Setelah itu baru ia melaksanakan umroh. Ibadah haji yang dilakukan Pak Arya adalah ibadah haji dengan cara apa? Iya, dia haji dulu nih. Baru kemudian dia melaksanakan umroh. Iya. B. Haji ifrad. Ya, kalau tamatu yang A nih haji dulu. Haji ini umroh dulu baru haji. Kalau kiron yang C itu haji dan umroh bersamaan. Kalau D wada itu haji perpisahan yang Rasulullah lakukannya. Baik, nomor 20, Bu Siti Inayah melaksanakan ibadah haji dengan penuh khusyuk. Ia mengikuti urutan pelaksanaan ibadah haji. Namun saat puncak ibadah haji, ia tidak wukuf di Arafah. Haji yang dilakukan Bu Siti Inayah adalah, ya jelaslah tidak sah karena ini rukun wukuf itu. Ya, nomor berarti jawabannya B, tidak sah. 21, salah satu manfaat makanan halal adalah A, anggota tubuh menjadi lebih cepat besar. Nah, itu mah semuanya juga iya ya. Kondisi perut menjadi kenyang, wah semua makanan semuanya iya. Membuat tidur semakin nyenyak, wah itu apa lagi ya. D, menyehatkan jiwa dan raga. 22, makan makanan bergizi, bermanfaat bagi tubuh, tidak mengandung unsur najis. Pernyataan di atas adalah termasuk ciri makanan, tentu makanan halal. Nomor 23, berdasarkan tabel yang berupa akibat buruk dari makan makanan yang haram ditunjukkan pada nomor, coba kita lihat. Mengenyangkan apabila dimakan, tubuh kita akan bersih dan sehat, tubuh kita mudah terserang penyakit, cara mendapatkan susah. Berarti 3 lah pasti ya, karena bisa terserang penyakit. Baik, selanjutnya nomor 24. Makanan haram tidak boleh dimakan kecuali lapar. Enggak ada lapar, puasa juga kan kita nggak boleh juga. Membutuhkan, apalagi ini nggak boleh. Sakit, nah, ini juga sakit yang bagaimana? Oke, darurat. Nah, kalau darurat itu artinya boleh dalam posisi tidak ada makanan di hutan gitu baru dibolehkan. Itu pun hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar saja, tidak boleh berlebihan. Oke, nomor 25. Berdasarkan tabel yang merupakan makanan minuman yang halal dikonsumsi ditunjukkan pada nomor, kita lihat. 1, keju. Betul. 2, alkohol. Bukan, ini haram. Ya, bukan. Madu, ya. Daging babi, bukan. Berarti ya. Sirup, ya. Ikan, ya. Bangkai, bukan. Jus alpukat, ya. Miras, bukan. Berarti, nah, tinggal kita lihat aja tuh. 1, ya. Kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8, dan 10. Ya, B.
Di bawah ini jenis minuman yang diharamkan adalah air kelapa, air kelapa, air mineral, air teh. Nah, itu boleh diminum. B. Susu kambing, air soda, dan susu sapi. Nah, itu boleh diminum ya. Susu kucing, susu babi, dan bir. Nah, ini kucing walaupun itu juga haram ya dimakan ya kucing. Air hujan, air saluran sumur itu boleh. Nomor 27, minuman yang memiliki kadar alkohol tinggi haram untuk dikonsumsi karena A. Memabukkan, udah pastilah ya memabukkan. Cuman dalam hadis dikatakan ada itu bahwa ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Setiap minuman yang memabukkan sedikit banyaknya adalah halal. Jadi walaupun sedikit tetap adalah haram. Halal adalah haram. Maka sedikit atau banyaknya ya mau sedikit mau banyak haram ya. Nomor 28. Berikut contoh makanan halal yang diharamkan karena sebab-sebab tertentu adalah darah. Nah, ini ada zatnya memang haram. Gagak karena berkuku tajam. Nah, ini karena memang kukunya diharamkan melalui hadis. B. Daging babi, ini memang asalnya ya zatnya. Hewan halal yang disembelih tidak disebut nama Allah. Ini B. Ya, asalnya halal. Ya, selanjutnya nomor 29. Burung gagak diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya karena ya A. Memiliki kuku tajam, B. Memiliki bulu yang cantik, C. Menyerupai hantu, D. Memakan buah-buahan. Yang betul adalah A. Iya, memiliki kuku yang tajam. Selanjutnya nomor 30. Kita lihat berdasarkan tabel nih. Hewan yang halal dimakan tunjukkan oleh biawak. Enggak, biawak mah haram. Kerbau ya, tikus haram. Kita silang. Kambing ya, ular kita silang bukan haram. Babi haram. Ayam boleh, bebek boleh. Berarti 2, 4, 7, dan 8. D. Nomor 31. Binatang dari jenis unggas yang halal daging untuk dikonsumsi adalah A. Burung raja wali, burung elang, tidak, dia makan daging ya, dan cengkeraman yang kuat ya. Burung bangau, iya boleh burung bangau ini halal. Ya, burung hantu nggak boleh karena dia makan daging juga dia paruhnya keras. Burung elang, dia makan binatang buas juga, dia makan daging ya. Jadi jawabannya adalah B. 32. Rukun jual beli. Nah, kita lihat rukun jual beli. Penjual pembeli, ya betul. Berakal, ini mah syarat, bukan. Ada barang, ya betul. Masa kalau jual beli nggak ada barangnya. Ijab kabul, iya harus ada omongan. Balik, ini syarat. Jadi 1, 3, 4. 1, 3, 4. Iya, C. Nomor 33. Jual beli yang pembayarannya diangsur disebut jual beli secara A. Tempo, B. Barter, C. Kredit, D. Riba. C. Kredit ya, diangsur soal pembayarannya. Kalau tempo pembayarannya disesuaikan dengan perjanjian ya, di perjanjian waktu. Ya, kalau barter itu tukar menukar barang ya. Kalau riba itu ya, jual beli yang mengandung unsur ijon atau melebihi riba yang mengandung riba. Baik, selanjutnya nomor 34. Suatu hari Pak Ahmad ingin menyembelih ayam. Pak Ahmad berniat untuk meminjam pisau untuk memotong ayam tersebut karena pisau yang dimilikinya kurang tajam. Hukum meminjam pisau tersebut adalah iya tentunya sunnah. Iya. Haram? Oh enggak haram karena yang binatang yang mau disembelih. Dan ini juga bukan untuk rencana untuk membunuh orang atau perbuatan jahat. Yang C, mubah, boleh. Enggak juga, karena itu ada asal hukum meminjam ya. Ya, D, wajib. Wajib itu kalau seandainya ayamnya hampir mau mati. Baik, 35. Pak Ahmad meminjam sebuah mobil kepada Pak Soleh dengan ijab kabul selama 1 hari. Namun 2 hari kemudian Pak Ahmad baru mengembalikannya kepada Pak Soleh. Hal yang dilakukan Pak Ahmad adalah A.
meminta maaf atas keterlambatan pembelian barang. B. Mengembalikan saja tanpa menjelaskan alasannya. C. Tidak peduli dengan waktu pembelian yang sudah disepakati. D. Membiarkan saja tanpa merasa bersalah. Mana yang tepat? Yang jelas ya. Minta maaf lah. Sesuai dengan perjanjian harus dikembalikan. Sekarang nih nomor 36. Ada ayat yang berbunyi. Ini surat Al-Maidah nih kalau nggak salah ya. Ayat 3 ya. Surat Al-Maidah apa ya? Ayat 3 ya. Ali Imran ini sebenarnya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat di samping adalah tentang pinjam-pinjam yang dari atas. Suka sama suka kayak kurang tepat. Saling perhatikan kurang tepat. Senang bersama-sama kurang tepat. Iya, D. Saling tolong menolong. Orang yang menemukan barang dan tidak sanggup memelihara dan menjaganya, hendaknya diserahkan kepada orang yang terdekat. Waduh, pas tetangganya? Oh tidak. Pihak yang berwajib? Iya, ini yang pas. Pihak yang berwajib. Pihak keluarga? Bukan. 38. Orang yang sanggup memelihara barang temuan itu sebagaimana semestinya dan percaya bahwa dirinya tidak akan mengurangi atau mengurusaknya, serta mampu untuk mengumumkan dan menyerahkannya kepada pemiliknya, maka hukumnya adalah orang yang sanggup memelihara barang temuan itu. Serta mampu mengumumkan. Hukumnya adalah apa kira-kira ini? Sanggup memelihara. Ya. B. Sunnah. Kalau wajib itu takut misalnya barang itu akan hilang, baru wajib. Makruh itu kalau misalnya kita tidak mampu untuk menjaganya. Mubah itu asal hukumnya. Baik, nomor 39. Menemukan barang yang tidak tahan lama disimpan seperti makanan, maka tindakan yang tepat adalah A. Menemu barang tersebut boleh memakannya dan tidak perlu untuk diganti lagi. B. Menemu barang tersebut berhak untuk mengkonsumsinya daripada barang tersebut busuk. C. Penemu barang tersebut menyimpannya dan tidak boleh memakannya, bukan miliknya. D. Penemu barang tersebut boleh memilih untuk memanfaatkan asal sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang punya atau menjualnya dan uangnya disimpan kelak diberikan pada pemiliknya. Iya, D. 40. Menemukan barang yang tercecer dan diyakini barang itu akan hilang, maka mengambil dan memelihara barang tersebut hukumnya adalah wajib. Ya. D. Oke. Baik. Pembahasan soal TO untuk fikih sudah selesai. Terima kasih banyak. Ya, kalian dimohonkan untuk nanti bisa subscribe ya, dan juga like. Nah, silakan juga berikan komentarnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi